Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu wa iyyakum. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa Ala, janganlah sekali-kali engkau berfikir bahwasannya kehidupan di dunia ini hanya untuk bersenang-senang saja. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, janganlah sekali-kali engkau berfikir bahwasannya kehidupan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya saja. Lanabluwannakum, kata Allah, pasti kami akan mengujimu, pasti kami akan memberikan ujian dalam hidupmu, pasti kami akan memberikan cobaan dalam setiap perputaran roda kehidupan yang kau jalani. Salah satu di antara ujian yang Allah berikan bisyai'in minal khauf, Allah akan memberikan kita ujian dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicinta, wa thamarat, wa basyiris sabirin. Tapi dalam setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, di sana ada buah besar, buah yang besar, buah yang manis. Di balik kesabaran, di balik kesabaran yang kita telah memilihnya. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mau untuk bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang bila mana hamba-hambaku ini ketika ia mendapati ujian yang aku berikan, qalu, mereka berkata, inna lillah, sungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan berpulang ke rahmat Allah. Ulaika alaihim sholawat, mereka inilah yang nanti, mereka inilah yang kelak akan mendapatkan ampunan dari Allah wa rahmah, dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, azakumullahu wa iyyakum, wa basyiris sabirin. Sabar. Sabar di sini adalah kata yang serat makna, yang bila mana kita mengulik kembali kisah orang-orang terdahulu, maka di sana banyak hikmah yang akan kita dapatkan di dalamnya. Di dalam kitab Ats-Tsiqat, kisah seorang tabi'in dari Basrah, beliau bernama Abu Qilabah Al-Jarmi, atau nama aslinya Abdullah bin Zaid Abu Qilabah Al-Jarmi. Dikisahkan bahwasannya Abdullah bin Muhammad pada saat itu beliau merupakan penjaga perbatasan di daerah Aris, perbatasan Mesir, penghujung Mesir. Kemudian ketika ia menjaga perbatasan, lalu di penghujung pandangannya ia melihat tenda yang seperti tidak terawat. Hingga akhirnya Abdullah bin Muhammad mendekati tenda tersebut. Ketika hendak menuju ke arah tenda, dari kejauhan beliau mendengar kalimat yang terus diulang-ulang. Kalimat ini berbunyi, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku, yang telah memberikanku kenikmatan yang banyak di atas umat, di atas hamba-hambanya yang lain. Terus diulang-ulang kalimat ini, wahai jamaah sekalian, hingga betapa kaget Abdullah bin Muhammad ketika
berada di dalam tenda dan menyaksikan seorang laki-laki tua yang buta matanya, yang kedua tangannya buntung dan kakinya juga buntung, tidak memiliki kaki dan tangan. Dia terus mengulang kalimat ini. Di sini Abdullah bin Muhammad bingung dan heran. Mengapa ia terus mengulang kalimat ini, sedangkan ia menyaksikan bahwasanya lelaki tersebut adalah hamba Allah yang penuh dengan ujian? Mengapa ia selalu mengatakan alhamdulillah? Nikmat Allah mana yang ia syukuri? Karena rasa keheranannya, Abdullah bin Muhammad bertanya kepada lelaki tersebut, "Wahai lelaki, wahai kakek, mengapa engkau selalu mengulang-ulang kalimat alhamdulillahilladzi faddalani? Mengapa engkau terus mengulang-ulang kalimat ini? Sedangkan aku melihat kondisimu sangat memprihatinkan. Nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Masya Allah, jawaban lelaki tersebut sungguh menampar, mengiris hati Abdullah bin Muhammad, jamaah sekalian. Lelaki tersebut mengatakan, "Wahai anak muda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini masih menitipkanku lisan, yang dengan lisan ini aku senantiasa terus mengulang-ulang, aku senantiasa terus berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di luar sana banyak hamba Allah yang terlahir dengan fisik yang sempurna, namun Allah uji ia dengan ujian yaitu tidak bisa berbicara karena bisu. Lantas apakah aku harus mengkufuri nikmat Allah?" Masyarul muslimin sekalian, hari ini kita bernafas dengan gratis. Kalau kita lihat di rumah sakit sana, banyak sebahagian daripada saudara-saudari kita yang Allah uji, yang bernafas harus dibantu dengan tabung oksigen, yang kalau kita lihat jemaah sekalian, 1 jam ia bernafas menggunakan tabung oksigen, kita bilang dia harus membayar 100.000 rupiah. Maka sehari 24 jam kurang lebih dia menghabiskan uang 2.400.000 hanya untuk bernapas. Masyarul muslimin sekalian. Namun lihatlah, jika dia seminggu tak kunjung sembuh, maka sudah berapa uang yang harus ia habiskan untuk berobat? Sebulan tak kunjung sembuh, bahkan bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Maka disinilah poin besar yang disampaikan oleh Abu Qilabah. Beliau mengatakan, hari ini Allah masih menitipkan padaku lisan yang dengannya aku terus berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah masih menitipkanku akal. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang gila, stres, dan lain sebagainya. Hari ini Allah mengambil nikmat tangan dan kakiku, tapi di situ Allah menjaga diriku dari kemaksiatan padanya. Betapa banyak hari ini orang-orang yang Allah berikan kesempurnaan fisik, lantas ia justru menggunakannya dalam kemaksiatan pada Allah. Wahai pemuda, terlebih lagi hari ini Allah menitipkanku amanah berupa anak laki-laki yang salih. Dialah yang mewudhukanku, dialah yang menyuapiku makanan, dialah yang mengurusi keseharianku. Namun sudah 3 hari ini aku tidak kunjung melihat, aku kehilangan dirinya. Dia tak kunjung pulang. Perasaanku takut, aku khawatir ada hal-hal yang terjadi pada dirinya. Maukah engkau menolongku wahai pemuda? Tolong carikan anakku. Mungkin dia berada tidak jauh dari tenda ini. Hingga akhirnya jamaah sekalian, Abdullah bin Muhammad keluar dari tenda dalam rangka untuk mencari anak lelaki tersebut. Dia terus mencari, menjauh dari tenda tak kunjung dapat. Hingga akhirnya dia putus asa dan menyerah, tidak tahu lagi ingin mencari kemana. Dan di saat itulah
Tak sengaja matanya melihat ke arah bukit, yang dari bukit tersebut banyak sekumpulan burung gagak. Melihat itu ia langsung mengambil kesimpulan bahwa di sana pasti ada bangkai. Hingga akhirnya ia mendekati bukit tersebut. Ketika ia sampai pada bukit tersebut, betapa kaget ia, wahai jamaah sekalian. Ternyata ia melihat jasad yang sudah terbujur kaku, tercabik-cabik oleh binatang buas. Lalu ia langsung mengambil kesimpulan bahwasanya ini pasti anaknya lelaki yang berada di tenda tersebut. Melihat kondisi yang seperti ini, jamaah sekalian, ia bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada lelaki tersebut. Sedangkan ujian yang Allah berikan pada dirinya begitu bertubi-tubi. Dan hari itu juga Allah ambil orang yang paling ia cintai. Kemudian di perjalanan ia terus mengingat bagaimana cara aku menyampaikan kepada lelaki tersebut. Hingga akhirnya terbetik di dalam pikirannya, terbetik di dalam benaknya akan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian tatkala sampai di dalam tenda, Abdullah bin Muhammad berkata kepada lelaki tersebut, "Wahai kakek, apakah engkau ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam, manakah yang paling berat? Apakah ujian yang Allah berikan padamu hari ini atau ujian yang Allah berikan pada Nabi Ayyub alaihissalam?" Lelaki tersebut menjawab, "Tentu Nabi Ayyub alaihissalam. Betapa Allah memberikan Nabi Ayyub alaihissalam ujian yang bertubi-tubi. Kehilangan seluruh anak-anaknya, kehilangan harta yang ia miliki, dijauhi oleh orang-orang yang ia cintai. Ujian yang Allah berikan padaku tidaklah seberapa besar." Mendengar ucapan lelaki ini, Abdullah bin Muhammad menimpali, "Wahai kakek, sungguhnya anakmu sudah meninggal dunia dimakan hewan buas." Mendengar ucapan Abdullah bin Muhammad, lantas lelaki ini berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sesungguhnya aku telah membesarkan dia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku mendidik dia untuk terus melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap bahwasannya anakku inilah nanti yang akan menolongku di akhirat. Anakku inilah yang nanti akan menarikku ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ia berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terus mengulang kalimat la ilaha illallah. Hingga akhirnya ia pun tanpa sadar seperti orang yang tertidur. Abdullah bin Muhammad melihat dan menyangka bahwa dia sedang tertidur. Ketika Abdullah bin Muhammad hendak izin untuk pergi meninggalkan kemah, ternyata jamaah sekalian, lelaki tua ini telah meninggal dunia. Melihat kondisi ini, Abdullah bin Muhammad bingung bagaimana untuk mengurusi jenazah lelaki tersebut. Hingga akhirnya datanglah musafir berkuda, ada yang mengatakan mengendarai onta. Kemudian Abdullah bin Muhammad memanggil musafir tersebut untuk membantunya dalam mengurusi jenazah. Ketika musafir ini turun dan menyingkap kain yang menutupi wajah lelaki tersebut, mereka bertakbir seraya berkata, "Ini adalah tabi'in Abu Kilabah. Beliau adalah tabi'in yang penuh dengan kemuliaan." Kemudian mereka mencium sahabat, mereka mencium tabi'in Abu Kilabah. Kemudian mereka pun mengurusi jenazahnya sampai dikuburkan. Dan di malam harinya jamaah sekalian, Abdullah bin Muhammad bermimpi, dan di dalam mimpinya tersebut ia bertemu dengan tabi'in Abu Kilabah. Di mimpinya itu Abdullah bin Muhammad menyaksikan bahwasannya Abu Kilabah sedang berada di kebun yang hijau, di taman yang indah, dengan fisik yang sempurna, kedua tangan dan kakinya ada, matanya juga bisa melihat, menggunakan gamis pakaian yang putih bersih, wajahnya
bahagia berseri-seri. Melihat kondisi yang seperti ini, Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Qilabah, "Wahai Abu Qilabah, sesungguhnya nikmat apa yang Allah berikan padamu sampai-sampai engkau begitu bahagia? Dan aku menyaksikanmu dengan fisik yang sempurna." Kemudian Abu Qilabah berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wahai pemuda, sungguhnya Allah berkata kepadaku, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, salam sejahtera bagimu dengan apa-apa yang dulu engkau bersabar tatkala hidup di dunia. Fa ni'ma uqbad dar." Dan rasakanlah, nikmatilah kenikmatan yang hari ini Allah berikan padamu, yang sesungguhnya surga itu adalah sebaik-baik tempat berpulang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sepenggal kisah tabi'in Abu Qilabah, kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwasannya di balik ujian yang Allah berikan dalam hidup kita, pastilah ada buah yang besar, pastilah ada buah yang manis, pastilah ada hikmah yang akan kita dapatkan di balik ujian yang Allah berikan. Kita harus terus yakin dengan apa yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan menguji hamba-hambanya, melainkan Allah mampu bahwa hamba tersebut pasti bisa melalui ujian yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya dalam golongan orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.